Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zili Rosa Zarina dari kelas PGBC dengan NIM 2032484. Di sini saya akan menjelaskan materi Akidah Halak untuk kelas 3 MI. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran, itu memahami sifat-sifat Allah dan memahami makna Asmaul Husna seperti Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Kabir, Al-Alim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Asmaul Husna lainnya. Sebagai landasan dan juga motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Sebelum masuk ke materi, kita akan pemanasan terlebih dahulu dengan bernyanyi. Izin. Allah Al-Azim yang Maha Agung, Allah Al-Wahhab Maha Pemberi Karunia, Allah Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki, Allah Al-Kabir yang Maha Besar. Nama baiknya Allah disebut juga dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya itu ada 99. Pernahkah kita itu benar-benar memperhatikan kehidupan kita sehari-hari? Saat bangun pagi, kita bisa membuka mata dengan mudah, bernafas dengan lancar, lalu makan makanan yang sudah disiapkan. Setelah itu kita juga bisa pergi ke sekolah, bertemu dengan teman, belajar, bermain, dan kembali pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Semua itu sering kita anggap hal yang biasa. Padahal, jika kita pikirkan lebih dalam, semua itu adalah nikmat dan pemberian dari Allah. Dalam Islam, Allah itu memiliki nama-nama yang indah yang disebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah. Setiap nama tersebut menunjukkan sifat Allah yang sempurna, seperti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki, dan lain sebagainya. Allah itu memiliki 99 nama yang indah, dan semua itu memiliki arti yang sangat baik. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita itu bisa lebih mengenal siapa Allah dan bagaimana sifat-sifatnya. Misalnya, ketika mengetahui bahwa Allah itu pemberi rezeki, kita jadi lebih bersyukur. Ketika kita tahu Allah Maha Pengasih, kita itu jadi lebih merasa tenang karena Allah itu selalu menyayangi kita, selalu ada di dekat kita, seperti itu. Jadi mempelajari Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Wahhab, yang kedua ada Ar-Razzaq, yang ketiga ada Al-Alim, yang keempat ada Al-Kabir. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab merupakan salah satu dari Asmaul Husna yang memiliki arti bahwa Allah pemberi karunia. Maksud Al-Wahhab, Allah memberikan karunia, nikmat, kebaikan kepada seluruh makhluknya dengan penuh kasih sayang. Pemberian Allah itu tidak terbatas dan tidak harus diminta terlebih dahulu. Allah memberi kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Karunia yang diberikan Allah sangat beragam, seperti kesehatan, rezeki, ilmu, serta kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan memahami bahwa Allah itu adalah Al-Wahhab, kita sebagai manusia hendaknya harus selalu bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan. Sebelum meneladani sifat Al-Wahhab itu adalah dengan berbagi sebagian kelebihan yang kita punyai. Bagi yang punya ilmu, kita bisa mengajari teman yang belum paham tentang suatu hal. Tangan kita itu manfaatkan untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan. Orang yang suka membantu orang yang memerlukan bantuan, Allah akan senantiasa membantunya. Keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat juga akan menantinya. Jika kita memahami bahwa Allah adalah Al-Wahhab, kita akan menjadi anak yang lebih baik. Kita tidak akan sombong karena semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Kita juga lebih mudah berbagi dan juga membantu orang lain dengan ikhlas. Yang kedua, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Coba kita bayangkan, seekor burung kecil yang terbang di langit, ia tidak memiliki pekerjaan seperti manusia, tetapi
tetap bisa makan setiap hari. Begitu juga ikan di laut. Mereka tetap hidup dan mendapatkan makanan di dalam air. Bahkan tumbuhan yang tidak bisa berjalan pun tetap mendapatkan air, sinar matahari, dan tumbuh dengan baik. Itu semua karena Allah adalah Ar-Razzaq. Rezeki itu tidak hanya berupa uang. Kadang kita berpikir bahwa rezeki itu tentang harta. Padahal sebenarnya rezeki itu jauh lebih luas. Kita bisa bernafas dengan sehat, memiliki tubuh yang kuat, memiliki orang tua yang menyayangi, memiliki teman yang baik, dan bisa belajar di sekolah. Semua itu adalah rezeki. Bahkan senyuman dan juga kebahagiaan juga termasuk rezeki dari Allah. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menyadari bahwa setiap hal kecil dalam hidup kita itu adalah pemberian dari Allah. Cara meneladani sifat Allah Ar-Razzaq adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki. Ketika kita punya kelebihan rezeki, maka kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita, baik itu diminta ataupun tidak diminta. Kita juga harus yakin bahwa harta yang kita miliki itu adalah sungguhnya yang telah kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah. Sifat mudah berbagi dan bersedekah harus kita biasakan sejak dini. Kita tidak harus menunggu kaya baru bersedekah. Ketika kita membawa makanan, perlu juga kita berbagi dengan teman kita. Jika kita senang berbagi, maka orang lain pun juga senang kepada kita dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, Al-Adim. Al-Adim merupakan salah satu asmaul husna yang memiliki arti bahwa Allah adalah Maha Agung. Maksud dari Al-Adim adalah Allah memiliki keagungan yang sempurna dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Keagungan Allah meliputi seluruh kekuasaannya dalam menciptakan, mengatur, dan juga menjaga alam semesta beserta isinya. Segala sesuatu yang ada di dunia, baik yang besar maupun yang kecil, merupakan bukti dari keagungan Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dan lebih agung selain Allah. Contoh Allah bersifat Al-Adim adalah dengan menciptakan pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan dari berbagai jenis, baik keras ataupun lunak, dapat diolah oleh pencernaan kita, lalu diubah menjadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Allah Zat yang Maha Agung telah menciptakan alam semesta ini dengan keagungannya. Dia menciptakan bumi, langit, sesuatu yang ada di antara keduanya, dan mengatur segala yang ada di dalamnya. Cara meneladani sifat Al-Adim dengan senantiasa mengagungkan Allah dalam ibadah, seperti melaksanakan sholat dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh, serta memperbanyak zikir. Hal ini menunjukkan bahwa kita menyadari kebesaran dan juga keagungan Allah. Selain itu, kita juga harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sebagai manusia, kita memiliki banyak keterbatasan, sehingga tidak pantas untuk merasa paling hebat. Segala kemampuan dan kelebihan yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah. Dengan memahami bahwa Allah adalah Al-Adim, kita sebagai manusia hendaknya senantiasa mengagungkan Allah pada dalam beribadah, serta bersikap rendah hati. Kita juga perlu menyadari bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Yang keempat, Al-Kabir. Al-Kabir merupakan salah satu asmaul husna yang memiliki arti Allah Maha Besar. Yang dimaksud dengan Al-Kabir adalah bahwa Allah memiliki kebesaran yang sempurna, mutlak, dan tidak terbatas. Kebesaran Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, karena seluruh makhluk baik yang besar maupun kecil merupakan ciptaannya. Kebesaran Allah dapat dilihat dari kekuasaannya. Dalam menciptakan dan mengatur alam semesta, Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, serta seluruh makhluk hidup dengan sangat teratur. Semua berjalan sesuai dengan ketentuannya tanpa ada yang melenceng. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar Maha Besar dan Maha Kuasa. Selain itu, kebesaran Allah juga terlihat dari ilmunya yang sangat luas. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengetahuannya sekecil apapun itu. Mungkin kita pernah melihat sesuatu yang sangat besar seperti gunung ataupun laut, lalu merasa kagum, tapi sebenarnya itu semua masih kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah. Allah bukan hanya menciptakan alam semesta, tapi juga mengatur semuanya dengan sangat rapi. Matahari terbit setiap pagi, malam datang setiap hari, hujan turun pada waktunya, dan semua berjalan dengan teratur. Tidak ada yang terlambat ataupun tertukar. Itu semua menunjukkan bahwa Allah itu adalah Al-Kabir. Itu cara meneladani Allah bersifat Al-Kabir adalah dengan senantiasa mengingat kebesaran Allah melalui ibadah seperti melaksanakan sholat dengan khusyuk, berdoa, dan berzikir. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa kita menghormati dan juga mengakui kebesaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Besar. Kita juga bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sebagai manusia, kita memiliki banyak keterbatasan, sehingga tidak pantas untuk merasa paling hebat. Segala kelebihan yang kita miliki, seperti kepintaran, kekuatan, maupun harta, merupakan pemberian dari Allah yang Maha Besar. Di samping itu, kita hendaknya senantiasa bersyukur dan juga menggunakan segala nikmat dengan bijak, karena semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Rasa syukur ini dapat diwujudkan melalui ucapan, perbuatan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai manusia selalu ingat bahwa kita semua itu akan kembali pada Allah dan juga mampu mengamalkan nilai Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.